Gimana jadinya kalau suatu hari nanti kita akan melihat Joker, Yuna Narukami, atau Makoto Yuki tampil di sebuah live action Netflix? Buat banyak penggemar Persona, hal itu terdengar seperti mimpi. Franchise ini dikenal punya cerita yang kuat, karakternya sangat berkesan, dan dunianya juga unik. Rasanya memang cocok kalau suatu saat diadaptasikan menjadi suatu serial di Netflix. Nah, beberapa hari terakhir, mimpi itu seolah menjadi kenyataan. Menurut laporan eksklusif dari Variety, Netflix dikabarkan sedang mengembangkan serial live action berdasarkan franchise Persona. Kalau kabar ini benar, ini akan menjadi adaptasi live action pertama Persona dalam skala internasional. Namun menariknya, reaksi para penggemar tidak sepenuhnya positif. Ada yang sangat antusias, tapi tidak sedikit juga ada yang merasa khawatir. Mulai dari siapa yang menggarap proyek ini, persona mana yang akan diadaptasi, sampai kekhawatiran soal casting dan perubahan karakter. Jadi, apa sebenarnya yang sudah kita ketahui? Mari kita bahas. Netflix dikabarkan sedang mengembangkan Persona. Kabar ini pertama kali muncul melalui laporan dari Variety, salah satu media hiburan paling kredibel di United States. Dalam laporannya disebut bahwa Netflix telah mengembangkan serial live action Persona dan proyek tersebut sudah memiliki penulis, showrunner hingga jajaran eksekutif produser. Namun ada satu hal penting, sampai video ini dibuat, Netflix belum memberikan konfirmasi resmi. Ketika dimintai komentar, pihak Netflix memilih untuk tidak memberikan statement apapun. Artinya, proyek ini kemungkinan masih di tahap awal pengembangan. Jadi, meskipun sumber beritanya sangat kredibel, kita tetap harus menunggu pengumuman resmi dari Netflix maupun dari Atlus. Siapa yang menggarap proyek ini? Kalau kita melihat tim kreatifnya, sebenarnya proyek ini cukup menjanjikan. Posisi writer, showrunner, sekaligus eksekutif produsernya dipegang oleh Christopher Monfett. Ia sebelumnya pernah menjadi penulis dari Star Trek Picard, terus juga dia ikut ngerjain serialnya Marvel Vision Quest, dan juga terlibat dalam serial 911. Sebagai showrunner, Monfett bukan hanya menulis naskah. Ia bertanggung jawab menentukan arah cerita, mengawasi proses kreatif, dan memastikan kualitas serial tetap konsisten. Selain itu ada 21 Labs, rumah produksi milik Shawn Levy. Nah, Shawn Levy ini udah nggak asing bagi kita penonton Hollywood karena dia dibalik beberapa serial seperti Stranger Things, ya salah satu serial yang terbaik lah di Netflix gitu. Terus dia juga menyutradarai Free Guy, The Adam Project, hingga Deadpool and Wolverine. Stop it. Proyek ini juga melibatkan Story Kitchen, sebuah studio yang memang berfokus mengadaptasi video game menjadi film ataupun serial. Saat ini juga dia mengembangkan adaptasi beberapa game seperti Sifu, Split Fiction, Street of Rage, Shinobi, dan Life is Strange. Yang menariknya Sega juga ikut terlibat. Eksekutif produser Toru Nakahara yang sebelumnya menjadi produser film Sonic the Hedgehog juga masuk ke dalam jajaran produser proyek ini. Kehadiran Toru Nakahara setidaknya memberi harapan bahwa Sega tetap memiliki suara dalam proses adaptasi ini. Kalau melihat nama-nama terlibat, sebenarnya fondasi proyek ini cukup menjanjikan, tetapi nama besar aja belum tentu cukup, karena tantangan terbesar adaptasi Persona itu jauh lebih besar. Persona mana yang akan diadaptasi? Sampai sekarang belum ada informasi apakah serial ini akan mengadaptasi Persona 3, 4, atau 5 atau menghadirkan cerita yang benar-benar baru. Tapi kalau kita ngeliat popularitasnya, Persona 5 tentu jadi kandidat terkuat. Game ini adalah seri Persona yang paling sukses di seluruh dunia, dari animenya, spin-off, terus dibuat ke Persona 5 Striker, 5 Taktika, hingga berbagai macam kolaborasi. Jadi bisa dibilang Joker itu sebagai wajah utama franchise Persona. Karena itu banyak orang yang menduga Persona 5 lah yang bisa jadi dipilih untuk diadaptasi. Namun ada kemungkinan lain, bisa jadi seperti Persona 4 yang dikenal dengan cerita misterinya yang kuat, sedangkan Persona 3 itu menawarkan cerita yang lebih emosional dan lebih gelap. Bahkan bukan tidak mungkin Netflix memilih membuat cerita original yang mengambil latar dunia Persona tanpa mengikuti salah satu cerita atau timeline Persona yang berlangsung.
Kenapa Persona sangat sulit diadaptasi? Kalau dipikir-pikir, Persona sebenarnya adalah salah satu video game yang paling sulit diadaptasi menjadi live action. Kenapa? Karena daya tarik Persona bukan hanya di battle-nya aja. Yang membuat kita, para player itu jatuh cinta sama gamenya adalah itu kehidupan sehari-harinya. Kita pergi sekolah, belajar, ngabisin waktu teman-teman, bangun social link, terus kita pergi ke dungeon. Setiap pemain itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda untuk bermainnya. Nah, di dalam serial ini, kebebasan itu nggak ada. Tim penulis harus memilih karakter mana yang bisa mendapatkan sorotan lebih banyak, social link mana yang akan dimasukkan, bahkan karakter mana yang mungkin harus dikurangi porsinya. Belum lagi protagonis Persona seperti Makoto Yuki, Yuna Rukami, dan Joker. Di dalam game, kepribadian mereka banyak dibentuk oleh para pemain itu sendiri. Kalau nanti serial live action memberikan kepribadian yang sangat berbeda, pasti akan ada sebagian fans yang merasa karakter tersebut tidak lagi terasa seperti protagonis yang mereka kenal. Masalah berikutnya adalah visual. Persona memiliki identitas artistik yang kuat banget, mulai dari menu, tipografi, warna, animasi, hingga musiknya juga sangat catchy. Kalau semuanya dibuat realistis, Persona bisa kehilangan identitasnya. Tapi kalau dibuat terlalu mirip game, hasilnya justru terlihat beresiko, karena ini kan formatnya live action. Nah, ini adalah salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi sama Netflix. Kekhawatiran para fans. Selain tantangan teknis, ada satu hal yang bakal membuat para fans itu khawatir, yaitu bagaimana Netflix akan memperlakukan karakter-karakter Persona. Perdebatan ini sebenarnya nggak baru. Contoh yang baru-baru terjadi belakangan ini yaitu di serial Avatar, Last Airbender Season 2. Musim pertamanya kan diperkenalkan karakter-karakternya dan banyak banget kontroversinya. Contoh yang lagi panas dan lagi hangat banget dibicarakan di forum adalah Mai. Dia kan kalau dari animasi dan di live action itu kan berbeda jauh. Sementara karakter Persona itu kan sudah sangat melekat ya. Takutnya akan dieksekusi atau dipilih cast yang bisa jadi jauh banget dari versi animenya atau versi gamenya. Perdebatan ini bukan cuma sekedar dari muka atau dari segi fisik, tapi dari segi aura, ekspresi, atau gimana aktor atau aktrisnya bakal bisa ngehadirin karakternya itu ke live action. Dan itu akan yang bisa ngebuat para penonton tuh kayak wah ini karakter yang bener-bener sesuai yang di game nih gitu. Kalau nantinya Persona benar-benar akan diproduksi, ini pasti akan jadi tantangan besar juga. Misal pemerannya Joker, Makoto, Futaba, atau Akechi diumumin gitu kan, sosmed pasti akan langsung rame. Ada yang pros, ada yang cons. Jadi kita ngelihat aja bagaimana perdebatan nanti di forum atau di sosial media akan seperti apa. Dan juga ada yang jadi kekhawatiran para fans ya, yaitu adaptasi ini kita harapkan itu karakternya masih tetap sama karakter yang udah ada di versi gamenya. Kita takutnya adalah karakter ini nanti akan diubah identitas latar belakangnya. Kayak takutnya nanti untuk karakter yang contoh seperti BB itu kan dari Persona 3 gitu kan. Dia kan aslinya orang Prancis, aku takutnya ntar nationality diubah menjadi orang Afrika gitu kan. Itu kan berbeda jauh sama game aslinya, dan itu menjadi salah satu kekhawatiran para fans gitu. Dan juga karakter seperti Kanji Tatsumi dan Naoto Shirogane juga itu potensi untuk jadi kontroversialnya sangat tinggi. Dalam game, dua karakter ini kan punya identitas konflik yang agak kompleks gitu loh. Kanji ini disalahpahami sebagai laki-laki yang nggak sesuai stereotip gitu loh. Sementara Naoto juga itu berusaha untuk menjadi laki-laki, yang itu takutnya banyak penggemar adaptasi ini nantinya bakal diubah secara drastis atau memberikan kayak interpretasi kayak agenda-agenda yang mungkin akan dimilking terus sama pihak barat gitu loh. Dan pada akhirnya semua itu bisa dinilai ketika serialnya benar-benar dirilis. Terlepas dari berbagai kekhawatiran tersebut, kabar ini tetap menjadi salah satu berita yang terbesar untuk komunitas Persona. Tim kreatifnya juga terlihat cukup menjanjikan, Sega-nya juga dikabarkan ikut terlibat pastinya. Namun sampai sekarang proyek ini masih belum diumumkan secara resmi oleh Netflix. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan yang paling penting, apakah Netflix mampu menghadirkan adaptasi live action yang bisa memuaskan para fans Persona di seluruh dunia? Itu tantangan terbesarnya Netflix. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian antusias dengan proyek ini atau justru kalian ragu banget sama Netflix dan Barat untuk ngebuat
sebuah universe yang at least kita udah bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau harus memilih, menurut kalian layak lah untuk jadi serial live action 3, 4, atau 5? Atau mungkin Persona 1 atau 2 yang akan diadaptasikan ke Netflix? We never know. Jadi tulis pendapat kalian komentar di bawah. Nanti kalau ada perkembangan terbaru mengenai proyek ini, pasti akan kita bahas lagi di channel ini. So, akhir kata, see you on the next video. Another one day in the night.